Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Khairul Umar Faruk dengan NIM 23405. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah GIS dan pemetaan tentang drone. Drone sendiri memiliki beberapa komponen utama untuk menunjang optimalnya pekerjaan drone. Drone sendiri memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Salah satunya itu dari fixed wing drone yang memiliki nilai jelajah yang lebih luas karena penggunaan baterai yang lebih efisien dibanding dengan multirotor. Penggunaan dari fixed wing sendiri sering digunakan dalam proses pemetaan di area pertanian, salah satunya perkebunan kelapa sawit. Dalam memudahkannya, dalam luasan area tertentu dapat menggunakan satu baterai saja. Dibanding dengan multirotor, penggunaan fixed wing lebih efisien. Dibandingkan dengan penggunaan multirotor, yaitu pada area yang dicakup oleh drone multirotor itu lebih kecil, tetapi lebih presisi dan lebih detail. Penggunaan multirotor sendiri tergantung dari kondisi. Semisal dari fixed wing itu tidak bisa menjangkau, maka multirotor itu lebih mudah dalam penggunaannya. Nah, multirotor itu penerbangannya hanya arah vertikal saja, sedangkan pada fixed wing itu mengarahnya kepada horizontal. Untuk itu, penggunaan multirotor ini dapat dilakukan pada area yang lebih sempit ataupun pada area yang tidak memiliki luasan area yang besar untuk penerbangan maupun nanti untuk landing. Dan biasanya penggunaan jenis drone quadcopter biasanya secara vertikal. Nah, untuk pengoperasiannya nantinya perlu diketahui yang pertama itu ada roll. Roll itu pergerakannya menyamping. Sedangkan ada juga yang bernama pitch. Pitch itu maju mundur. Dan yang ketiga yaitu yaw itu berotasi bertingkat. Dan yang terakhir itu ada throttle, yaitu proses take off maupun landing yang nantinya akan melakukan proses pergerakan sesuai pengontrolan dari remote. Seiring dengan perkembangannya zaman, drone yang semula dua jenis tersebut dirubah menjadi sebuah hybrid drone atau sering disebut dengan VTOL, yaitu vertical take off and landing. Nah, jenis ini merupakan gabungan dari multirotor maupun fixed wing drone yang digabungkan menghasilkan suatu penggunaan yang lebih efisien. Seperti pada penerbangan multirotor itu lebih vertikal, jadi bisa menggunakan secara vertikal ataupun dengan kekuatan kemampuan penjelajahan dari fixed wing itu sendiri dengan jelajahan yang lebih luas. Maka dari itu, penggunaan hybrid drone ini lebih mengoptimalkan dalam proses pemetaan maupun lain sebagainya di proses pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke dalam komponen-komponen drone itu sendiri secara umum. Nah, pada tahap pertama yang kita tahu adalah sebuah kerangka atau frame. Nah, untuk kerangka sendiri biasanya terbuat dari bahan-bahan yang ringan namun kuat, yaitu seperti karbon maupun plastik. Penggunaan frame itu merupakan suatu struktur utama yang terdapat pada drone untuk menahan semua komponen-komponen lainnya. Bagian penting lainnya itu disebut dengan motor. Nah, motor ini merupakan suatu penggerak dari propeller sebuah drone. Propeller ini merupakan kata lain dari baling-baling yang terdapat pada sisi-sisi bagian drone. Ada 4 pada umumnya yang disebut dengan quadcopter, ataupun lebih ataupun malah kurang, sesuai dengan jenis drone yang dipakai itu sendiri. Propeller atau sering disebut dengan baling-baling ini berfungsi untuk proses pengangkatan drone itu sendiri secara vertikal ke atas. Nah, untuk dibantunya atau kecepatan dari baling-baling itu tergantung dari motor yang digunakan. Apalagi penggunaan flight controller dari penggunanya. Apakah bisa dicepatkan ataupun tidak, itu tergantung dari penggunaan flight controller itu sendiri. Flight controller ini merupakan adalah otak dari suatu drone, yaitu mengatur keseimbangan maupun stabilitas dari drone itu sendiri. Nah, dari flight controller ini mendapatkan input dari sensor dan remote sensing yang digunakan untuk proses penggerakan drone tersebut. Adapun ESC atau sering disebut electronic speed controller ini merupakan salah satu komponen yang mengatur kecepatan dari motor yang didapat dari sinyal flight controller. Nah, fungsi dari ESC sendiri yaitu untuk mengatur kecepatan atau mengkontrol suatu drone tersebut. Sumber tenaga yang digunakan untuk mengaplikasikan drone biasanya masih menggunakan baterai. Nah, untuk baterai yang digunakan seperti contohnya LiPo atau lithium polymer. Nah, dari lithium polymer ini ditargetkan bahwa komponen-komponen elektronik seperti flight controller, motor dapat bekerja secara maksimal dalam pengoperasian drone itu sendiri. GPS modul sering digunakan untuk proses navigasi. Dari proses navigasi yang nantinya menentukan suatu titik-titik yang akan dilalui oleh drone dalam pengintaian suatu luasan area yang tertentu. Nah, dari proses GPS modul ini akan memudahkan pengguna dalam mendapatkan suatu informasi yang sebelumnya sudah ditargetkan. Nah, nantinya drone itu akan kembali ke titik awal sesuai dengan arahan dari pemiliknya. Lalu ada komponen gimbal. Gimbal sendiri menargetkan bahwa kamera yang terdapat pada sebuah drone tetap stabil. Jadi hasil dari perekaman tersebut tidak memiliki
kekurangan sedikit pun. Jadi otomatis penggunaan gimbal sendiri membantu pengguna dalam mendapatkan suatu gambar yang lebih stabil. Banyak saat ini drone memiliki kamera untuk menangkap suatu gambar maupun video dari suatu luasan lahan, dan nantinya kualitas dari video maupun gambar ini tergantung dari penggunaan kamera itu sendiri, tergantung dari jenis maupun harga dari kamera yang digunakan dalam pengaplikasian drone. Sinyal yang sering digunakan dalam pengoperasian drone biasanya membutuhkan dua. Yang pertama ada transmitter, yang selanjutnya ada receiver. Nah, dari transmitter itu biasanya pengirim, jadi operator akan mengoperasikan drone secara jarak jauh dan nantinya akan diterima oleh receiver. Nah, dari receiver ini itu sebuah drone akan melaksanakan tugas dari operator. Jadi sinyal ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga terbentuklah operasi drone yang maksimal. Dan nantinya sensor-sensor yang terdapat pada drone tersebut akan mengukur ketinggian, kecepatan, stabilitas dari pengoperasian drone, sehingga nantinya antena yang digunakan untuk penerimaan sinyal maupun GPS model dapat memberikan komunikasi antar pengontrol maupun penggunaan drone itu sendiri. Dari setiap komponen-komponen tadi akan berjalan seiring dengan harmonisasi setiap komponen saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, sehingga drone akan berjalan secara stabil dan dapat terkontrol hingga tugas-tugas atau tanggung jawab drone akan terjalan secara baik.